Di danau-danau asin yang luas, ada pemandangan yang selalu membuat kita terpesona. Burung-burung tinggi dan anggun dengan warna yang sangat khas menjadi rapi seolah bagian dari lukisan. Ya, mereka adalah flamingo, simbol keindahan alam yang tak ada duanya. Kebanyakan dari kita pasti mengenali mereka dari warna merah muda yang ikonik itu. Tapi pernahkah kita bertanya, dari mana sebenarnya warna indah itu berasal? Apakah mereka lahir dengan warna yang indah itu? Atau ada proses menakjubkan yang mengubah mereka dari warna putih pucat hingga menjadi warna merah muda? Warna ini bukan sekedar pewarnaan biasa, ini adalah petunjuk pertama yang akan membawa kita ke banyak keunikan lain yang pasti akan bikin kita takjub. Tapi, keistimewaan flamingo bukan cuma warnanya. Mari kita lihat bagian tubuh mereka yang lain. Perhatikan saja kakinya yang sangat jenjang, terlihat kurus, tapi kokoh menopang mereka bahkan saat berdiri hanya dengan satu kaki di air yang bergerak. Luar biasa kan? Lalu ada leher yang begitu lentur, bisa menjangkau sudut manapun di dasar danau. Dan yang paling aneh, paruh besar mereka seolah terbalik. Alat makan yang dirancang begitu cerdas, bisa mencari makanan kecil dari lumpur. Setiap bagian dari tubuh mereka adalah bukti betapa hebatnya alam beradaptasi. Tidak hanya tubuhnya, cara hidup flamingo juga sangat menarik. Mereka adalah makhluk yang sangat suka bersosialisasi, hidup dalam kelompok besar yang jumlahnya bisa mencapai ribuan bahkan jutaan. Bayangkan, kumpulan burung sebanyak itu hidup bersama, mencari makan, dan bahkan menari secara serentak. Anehnya lagi, habitat mereka seringkali ekstrim, seperti danau asin yang panas atau airnya sangat berkapur. Jadi, bagaimana mereka bisa membangun kehidupan yang begitu teratur dan harmonis di tempat seperti itu? Ini adalah kisah tentang kekuatan kebersamaan dan daya tahan yang luar biasa. Di video ini, kita akan mencoba membuka satu persatu rahasia di balik keunikan flamingo. Kita akan membahas kenapa warna mereka bisa seindah itu, bagaimana setiap bagian tubuh unik mereka berfungsi, dan strategi hidup berkelompok mereka di lingkungan yang begitu keras. Kita juga akan melihat cara mereka makan yang sangat cerdas sebagai penyaring alami, serta ancaman apa saja yang kini mereka hadapi dan mengapa menjaga kelestarian mereka sangat penting. Jadi, siapkan diri Anda untuk belajar hal baru. Kita akan melihat bahwa flamingo bukan cuma burung cantik berwarna merah muda saja, tapi adalah contoh nyata betapa cerdasnya alam dalam beradaptasi dan menciptakan keajaiban. Setelah kita sedikit mengintip keajaiban dari flamingo, ini saatnya kita bedah misteri paling mencolok dari mereka. Dari mana warna merah muda itu berasal, dan bagaimana bentuk tubuh unik mereka ini dirancang sedemikian rupa untuk bisa bertahan hidup. Bayangkan, ini seekor anak flamingo lahir dengan bulu berwarna abu-abu atau putih pucat. Tidak ada jejak warna merah muda sama sekali. Lalu, bagaimana bisa mereka tumbuh menjadi burung ikonik dengan warna cerah seperti itu? Rahasianya terletak pada makanan mereka. Flamingo tidak menghasilkan pigmen merah muda itu dari dalam diri mereka sendiri. Warna itu sepenuhnya berasal dari senyawa alami bernama karotenoid. Karotenoid ini adalah pigmen yang sama yang memberi warna oranye pada wortel atau merah pada tomat. Di habitat asli mereka, flamingo banyak mengonsumsi ganggang biru hijau mikroskopis dan udang air asin kecil, seperti Artemia salina. Makanan-makanan inilah yang kaya akan karotenoid. Karena flamingo mencerna makanan ini, karotenoid diserap ke dalam aliran darah dan tersimpan di sel-sel yang menghasilkan pigmen di bulu-bulu baru, kulit, serta kaki dan paruh mereka. Semakin banyak karotenoid yang mereka makan, semakin cerah dan intens warna merah muda yang mereka miliki. Ini juga menjelaskan mengapa spesies flamingo yang berbeda bisa memiliki nuansa warna yang berbeda, tergantung pada ketersediaan makanan di habitat mereka masing-masing. Misalnya Caribbean flamingo yang dikenal paling cerah dan terkadang bahkan hampir merah. Itu karena makanan mereka yang kaya akan karotenoidnya. Warna ini bukan hanya sekedar estetika. Bagi flamingo, warna merah muda yang cerah juga punya fungsi penting dalam kehidupan sosial dan reproduksi mereka. Warna yang lebih cerah menunjukkan bahwa flamingo tersebut sehat dan dalam kondisi prima. Ini menjadi sinyal daya tarik yang kuat bagi pasangan potensial saat musim kawin tiba. Semakin cerah warnanya, semakin menarik ia di mata lawan jenisnya. Setelah kita membahas asal-usul warna mereka yang mempesona, mari kita telisik lebih dalam keajaiban lain yang membuat flamingo begitu unik. Struktur tubuh mereka yang tampak tak biasa, namun sangat sempurna untuk gaya hidup mereka yang ekstrim. Pertama, kaki jenjang yang mencengangkan. Kakinya bisa sangat panjang bahkan mencapai setengah dari tinggi total tubuh mereka. Kaki panjang ini memungkinkan mereka untuk berjalan di perairan dangkal yang asin dan berlumpur, tempat makanan mereka berada, tanpa mengotori bulu-bulu mereka. Tapi yang paling membuat kita penasaran adalah kebiasaan mereka berdiri hanya dengan satu kaki. Ada beberapa teori menarik di balik ini. Salah satunya adalah untuk menghemat energi dan mengurangi kehilangan panas tubuh saat berada di air yang dingin.
Di dalam teori lain menyebutkan bahwa ini adalah cara untuk menjaga stabilitas di dasar yang sangat lunak, atau bahkan sebagai bentuk istirahat otot. Uniknya, otot-otot di kaki mereka dirancang sedemikian rupa sehingga mereka tidak perlu banyak usaha untuk tetap seimbang dalam posisi ini, seperti telah mengunci posisi. Selanjutnya, leher fleksibel yang luar biasa. Leher flamingo sangat panjang dan berisi banyak sekali tulang belakang, lebih banyak daripada kebanyakan mamalia termasuk jerapah. Ini memberi mereka rentang gerak yang cukup ekstrim. Leher ini menjadi alat penting untuk mencari makan di dasar danau yang dangkal. Mereka bisa memutar, menekuk, dan menjangkau makanan dengan presisi. Selain itu, leher panjang juga krusial untuk perawatan bulu secara menyeluruh, memastikan bulu-bulu tetap bersih dan berfungsi secara optimal. Dan inilah bagian yang paling unik dan mungkin paling revolusioner dari desain flamingo. Paruh terbalik yang tak terduga. Saat pertama kali melihatnya, paruh flamingo memang terlihat aneh, seolah terpasang terbalik di kepala. Namun, desain ini adalah kunci utama cara mereka makan. Tidak seperti kebanyakan burung yang paruh atasnya lebih besar, flamingo memiliki paruh bawah yang lebih besar dan tebal. Saat mencari makan, mereka biasanya membalikkan kepala mereka sehingga paruh atas berada di bawah. Dan kemudian mereka menggunakan lidahnya yang besar dan berotot untuk memompa air dan lumpur untuk masuk dan keluar dari paruhnya dengan cepat. Di dalam paruh mereka, terdapat struktur seperti sisir yang disebut lamina. Lamina ini berfungsi sebagai saringan alami yang sangat halus dan efisien. Sehingga ketika air dipompa keluar, ganggang mikroskopis, udang kecil, dan partikel makanan lainnya dapat tersaring dan tertahan di antara lamina-lamina tersebut, siap untuk ditelan. Ini adalah sistem filter feeding yang luar biasa, memungkinkan mereka menyaring makanan dari air berlumpur yang mungkin tidak bisa diakses oleh hewan lain. Jadi, dari warna bulu yang cerah hingga setiap bagian anatomi yang unik, kaki panjang yang stabil, leher yang lentur, dan paruh filter yang revolusioner, semua adalah hasil dari jutaan tahun evolusi yang cermat. Ini menunjukkan betapa sempurna mereka dirancang untuk hidup dan berkembang di lingkungan yang mungkin kita anggap mustahil. Mereka adalah bukti nyata dari keajaiban adaptasi dan desain alam yang tiada duanya. Kita telah mengupas tuntas rahasia di balik warna dan anatomi flamingo yang luar biasa. Kini, mari kita selami dunia mereka yang lebih dalam. Bagaimana mereka hidup bersama dalam jumlah yang masif, dan strategi cerdas apa yang mereka gunakan untuk makan di habitat yang seringkali ekstrim. Salah satu pemandangan paling ikonik dari flamingo adalah fakta bahwa mereka hampir selalu ditemukan dalam koloni besar. Jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu, bahkan jutaan individu dalam satu lokasi. Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah strategi bertahan hidup yang sangat cerdas. Ada beberapa alasan kuat mengapa flamingo memilih hidup berkerumun dalam jumlah yang masif. Pertama, perlindungan dari predator. Dengan hidup beramai-ramai, mereka memiliki lebih banyak mata yang mengawasi, sehingga peluang untuk mendeteksi ancaman seperti burung pemangsa menjadi jauh lebih besar. Ini adalah kekuatan dalam koloni yang sesungguhnya. Alasan kedua adalah efisiensi dalam mencari makanan. Hidup dalam koloni justru dapat membantu mereka menemukan sumber makanan yang kaya. Ketika satu flamingo menemukan sumber ganggang atau udang, yang lain akan mengikutinya. Mereka juga dapat menciptakan arus air kecil saat berjalan, yang membantu mengaduk makanan dari dasar danau agar lebih mudah disaring. Selain itu, flamingo seringkali mendiami habitat yang sangat ekstrim, danau air asin atau danau alkali dengan kadar garam dan pH yang sangat tinggi. Lingkungan seperti ini sangat sulit bagi sebagian besar hewan lain untuk bertahan hidup. Namun, flamingo memiliki adaptasi yang luar biasa, termasuk kelenjar garam khusus di dekat mata mereka yang dapat menyaring kelebihan garam dari darah, lalu mengeluarkannya kembali melalui lubang hidung. Ini memungkinkan mereka untuk meminum air asin dan tetap hidup di lingkungan yang mustahil bagi banyak makhluk lain, termasuk manusia. Kehidupan berkoloni ini juga memainkan peran penting dalam reproduksi mereka. Saat musim kawin tiba, koloni besar ini akan menampilkan ritual yang sangat unik dan memukau, yang sering disebut sebagai flamingo dance. Ratusan bahkan ribuan flamingo akan bergerak serentak, menundukkan kepala, mengibaskan sayap, dan berjalan dalam formasi tertentu. Tarian sinkron ini diyakini sebagai cara untuk merangsang semua individu dalam koloni untuk siap bereproduksi pada waktu yang sama. Ini memastikan tingkat keberhasilan kawin yang tinggi dan kelangsungan hidup spesies mereka. Kita sudah membahas anatomi paruh terbalik mereka di bab sebelumnya. Kini, mari kita selami lebih dalam bagaimana paruh unik itu bekerja dalam taktik makan mereka yang luar biasa efisien sebagai filter feeder. Flamingo adalah spesies penyaring makanan. Mereka tidak memburu mangsa besar, sebaliknya mereka menyaring makanan mikroskopis dari air atau lumpur.
Prosesnya sungguh memukau. Saat makan, flamingo akan membalikan kepala mereka sehingga paruh bagian atas berada di bawah. Mereka kemudian mencelupkan paruh itu ke dalam air, kadang mengaduk lumpur dengan kakinya. Bagian paling penting dalam proses ini adalah lidah mereka yang besar dan berotot. Lidah ini bertindak seperti pompa piston, bergerak maju mundur dengan sangat cepat sekitar 4 hingga 5 kali per detik. Dengan gerakan ini dapat menghisap air dan lumpur kecil ke dalam mulut mereka. Di dalam paruh terdapat struktur halus seperti sisir yang disebut lamina. Lamina ini berfungsi sebagai saringan alami yang sangat efektif. Ketika air dipompa keluar, ganggang mikroskopis, gudang air asin kecil, dan partikel makanan lainnya tersaring dan tertahan di antara lamina-lamina tersebut dan siap untuk ditelan. Efisiensi proses ini sangat luar biasa. Seekor flamingo bisa memperoleh ribuan liter air dalam sehari untuk mendapatkan nutrisi yang cukup. Jenis makanan spesifik mereka bervariasi antara spesies. Misalnya, greater flamingo dengan lamina yang lebih kasar cenderung menyaring partikel yang sedikit lebih besar. Sementara lesser flamingo yang paruhnya lebih kecil cenderung memakan spesies yang lebih kecil pula, seperti ganggang biru hijau. Jadi, dari kehidupan sosial mereka yang teratur dan penuh perlindungan, hingga taktik makan yang begitu cerdas dan efisien, flamingo adalah bukti hidup bahwa adaptasi adalah kunci utama kelangsungan hidup. Mereka telah menemukan cara yang brilian untuk berkembang di lingkungan yang paling menantang sekalipun, menjadikan mereka salah satu makhluk yang paling unik dan inspiratif di planet kita. Kita sudah mengagumi setiap inci keunikan dari flamingo, dari warna merah muda mereka yang memukau, hingga cara hidup dan makan mereka yang revolusioner. Namun, di balik semua keagungan itu, ada kenyataan yang pahit, bahwa makhluk-makhluk unik ini menghadapi berbagai ancaman serius di habitat alami mereka. Ancaman terbesar datang dari perubahan habitat mereka. Flamingo sangat bergantung pada lahan basah air asin atau danau alkali yang spesifik dan seringkali terpencil. Sayangnya, aktivitas manusia seperti perluasan pertanian, urbanisasi, dan industri, terutama penambangan sumber daya seperti litium dan garam, seringkali mengeringkan atau merusak danau-danau ini. Perubahan ini secara langsung mengurangi area makan dan bersarang bagi mereka, memaksa flamingo untuk mencari lokasi baru yang mungkin tidak ideal atau bahkan tidak ada. Selain itu, polusi juga menjadi masalah besar. Limbah industri dan pertanian yang mengalir ke danau-danau tempat flamingo tinggal dapat mencemari sumber makanan mereka, atau bahkan meracuni flamingo itu sendiri. Bahkan kimia berbahaya bisa menumpuk di tubuh mereka, menyebabkan masalah kesehatan serius dan bahkan kematian. Terkadang, polusi plastik juga menjadi ancaman, bisa terjerat atau termakan oleh mereka. Dan yang tak kita pungkiri, perubahan iklim dan pemanasan global juga turut berperan sangat signifikan. Peningkatan suhu dapat mengubah komposisi kimia dalam air danau, mempengaruhi pertumbuhan ganggang dan krustasea yang menjadi makanan utama bagi flamingo. Pola curah hujan yang tidak menentu juga bisa menyebabkan kekeringan ekstrim yang mengeringkan danau, atau banjir yang merusak situs bersarang dan memutus pasokan makanan bagi flamingo. Perubahan ekosistem ini memaksa flamingo untuk terus beradaptasi dengan cepat, sesuatu yang tidak selalu mudah bagi spesies yang begitu spesifik dalam kebutuhan habitatnya. Mungkin banyak dari kita yang menganggap flamingo adalah hewan yang banyak jumlahnya atau tidak terancam punah karena sering terlihat di kebun binatang, penangkaran, atau media. Memang benar, spesies seperti greater flamingo masih cukup melimpah dan secara resmi diklasifikasikan sebagai hewan yang tidak terancam punah oleh International Union for Conservation of Nature atau IUCN. Namun, penting untuk kita ketahui bahwa tidak semua spesies flamingo seberuntung itu. Beberapa spesies justru berada di ambang bahaya dan sangat membutuhkan perhatian serta upaya konservasi kita semua. Contohnya, ada 2 spesies flamingo di Amerika Selatan yang sangat rentan. Yang pertama ada Andean flamingo atau Flamingo Andes, diklasifikasikan sebagai hewan yang rentan punah. Mereka menghadapi ancaman serius dari penambangan litium di habitat danau air asinnya yang terpencil. Penambangan ini tidak hanya merusak danau, tetapi juga mengganggu populasi sumber makanan mereka. Selain itu, pengambilan telur secara ilegal oleh penduduk setempat di beberapa area juga masih menjadi masalah. Yang kedua, ada Puna flamingo, atau yang dikenal juga sebagai James flamingo. Juga diklasifikasikan sebagai hewan yang hampir terancam punah. Populasi mereka sangat spesifik pada danau dataran tinggi di pegunungan Andes dan sangat rentan terhadap gangguan manusia, perubahan kualitas air, serta dampak fluktuasi iklim yang sangat ekstrim. Kerentanan mereka terletak pada ketergantungan ekstrim terhadap habitat spesifik dan sumber makanan tertentu. Jika satu rantai makanan terputus,
seluruh populasi spesies tersebut bisa terancam punah dengan sangat cepat. Inilah mengapa upaya konservasi sangatlah krusial dan membutuhkan kerjasama global. Berbagai organisasi ilmuwan dan konservasionis di seluruh dunia bekerja keras untuk memantau populasi flamingo, mempelajari perilaku mereka, melindungi lahan basah vital yang menjadi rumah bagi mereka, serta mengedukasi masyarakat. Dengan memahami ancaman ini, kita dapat lebih menghargai pentingnya setiap upaya, sekecil apapun itu, untuk bisa menjaga kelestarian mereka. Meskipun mereka mungkin tampak tak terhitung, setiap flamingo adalah bagian tak terpisahkan dari ekosistem yang rapuh ini. Melindungi keunikan dan keindahan mereka berarti melindungi kesehatan planet kita sendiri. Kisah flamingo adalah pengingat bahwa keindahan alam seringkali menyimpan kerapuhan, dan kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar keajaiban merah muda ini tetap terbang bebas di langit. Kita telah melakukan perjalanan yang luar biasa, menyelami setiap lapisan keunikan dari salah satu burung paling ikonik di planet ini, yaitu flamingo. Dari warna merah muda yang memukau hingga adaptasi tubuh mereka yang menakjubkan, mereka adalah bukti hidup akan kejeniusan alam ini. Kita belajar bahwa warna merah muda yang ikonik itu bukanlah bawaan lahir, melainkan hasil langsung dari makanan yang kaya akan karotenoid yang mereka makan. Sebuah pengingat visual betapa kuatnya nutrisi bagi mereka. Setiap gradasi warna menjadi cermin kesehatan dan vitalitas mereka. Kita juga dibuat terpukau oleh desain tubuh mereka yang sangat luar biasa. Kaki jenjang yang memungkinkan mereka menjelajahi perairan dangkal sambil menghemat energi, leher panjang dan fleksibel yang menjadi alat serbaguna untuk makan dan membersihkan diri, hingga paruh terbalik yang revolusioner, sebuah saringan alami yang super efisien yang menjadi kunci utama bertahan hidup bagi mereka sebagai filter feeder. Tak hanya itu, kehidupan koloni mereka yang masif mengajarkan kita tentang kekuatan kebersamaan. Ribuan individu hidup dalam harmoni, saling melindungi dalam predator, dan bahkan melakukan tarian kawin sinkron yang memukau. Ini adalah strategi bertahan hidup yang berlian di habitat ekstrim yang mereka tempati. Flamingo adalah sebuah ensiklopedia hidup tentang adaptasi, kecerdasan kolektif, dan ketangguhan evolusi. Mereka mengisi ceruk ekologis yang unik, menjaga keseimbangan ekosistem lahan basah tempat mereka tinggal. Namun, di balik semua keajaiban itu, kita juga melihat kerapuhan mereka. Perubahan habitat, polusi, dan dampak perubahan iklim mengancam populasi mereka, terutama spesies-spesies yang lebih rentan seperti Anden flamingo dan Puna flamingo, yang keberadaannya mulai terancam serius. Ini adalah pengingat bahwa keindahan alam seringkali menyimpan kerapuhan, dan tanggung jawab ada di pundak kita semua. Jadi, sebagai penutup, mari kita renungkan pelajaran dari burung yang luar biasa ini. Dari warna-warna kaki jenjang hingga kehidupan berkelompok, flamingo mengajarkan kita keindahan sejati lahir dari adaptasi yang cerdas. Kekuatan ditemukan dalam persatuan dan kelangsungan hidup bergantung pada keseimbangan yang kita jaga bersama. Mereka adalah cerminan rapuh keajaiban alam dan masa depan mereka ada di tangan kita. Mari bersama-sama kita menjadi pelindung bagi keajaiban merah muda ini. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan mengungkap rahasia flamingo yang begitu luar biasa ini. Kami harap video ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi kita semua untuk lebih mencintai dan menjaga keanekaragaman di planet kita ini. Jangan lupa untuk like video ini dan tinggalkan komentar di bawah untuk kita berdiskusi. Subscribe video ini untuk petualangan edukasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.